Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan membahas bagaimana membuat anturium kuping gajah menjadi cepat rimbun. Perlu diketahui tanaman indoor yang satu ini, kuping gajah, jenisnya untuk macamnya itu sangat banyak ya teman-teman. Ada yang jenis daun mini, ada yang jenis daun jumbo. Yang punya saya ini adalah jenis daun mini, tapi karena kesuburan yang maksimal, dia akan menjadi rimbun dan daunnya lebar-lebar kayak gini. Anturium kuping gajah yang subur, daunnya akan semakin lebar seperti ini ya teman-teman. Yang aslinya kecil-kecil hanya sebesar telapak tangan, bisa melebihi telapak tangan yang sangat lebar ya, kayak gini ya teman-teman. Untuk daunnya juga banyak, kemudian dari anakannya itu juga banyak ya teman-teman. Itu adalah anturium yang subur. Tapi kalau anturium yang tidak subur, dia nanti susah untuk mengeluarkan anakan. Saya dulu nanamnya juga satu persatu ya teman-teman, dari anakan anturium yang bergerombol itu tadi. Nah seperti ini, dulu aslinya kan juga satu-satu seperti ini. Nah karena tanamannya subur, jadi beranak pinak di bagian samping-samping ini ya teman-teman. Nah untuk membuat tanaman ini subur, itu pastikan yang pertama potnya harus lebih besar ya teman-teman, karena kalau kita hanya menaruhnya di pot yang kecil seperti ini, anturium sejenis ini daunnya akan tetap kecil ya teman-teman. Punya saya yang di pot kecil ukuran 17, daunnya tetap mini, tapi setelah saya pindahkan ke pot yang ukurannya lebih besar, paling tidak 25 ke 30, nanti daunnya juga akan semakin lebar. Nah ini yang masih kecil ya teman-teman, yang saya bicarakan tadi. Dengan pot ukuran yang kecil, dia ukurannya daunnya juga akan kecil. Nah seperti ini, meskipun dia juga bisa rimbun, tapi ukurannya tidak bisa besar untuk daunnya ya teman-teman. Tapi setelah kita pindahkan ke pot yang lebih besar, nanti untuk perkembangan akarnya kan lebih leluasa. Jadinya dia nanti untuk daunnya juga akan berkembang lebih besar. Nah seperti ini contohnya, ini juga dari jenis yang sama, ukuran potnya ukuran 25, jadi lebih lebar, lebih besar. Untuk medianya juga lebih banyak tentunya. Ukuran daunnya menjadi lebih jumbo ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat, bisa bandingkan mana yang lebih besar di antara dua pot ini. Dan untuk daun-daun yang kering yang tidak produktif seperti ini, alangkah baiknya dihilangkan, biar nanti dia cepat tumbuh tunas baru ya teman-teman. Daun yang kuning atau tua tidak mungkin hijau kembali, tidak mungkin segar lagi. Jadi alangkah baiknya daun yang seperti ini, yang tidak produktif, tua atau mungkin kerak-kerak atau mungkin kena hama, alangkah baiknya kita potong saja, biar nanti untuk pertumbuhan dari tunas-tunas baru itu lebih cepat. Atau mungkin nanti kalau ada kuncup bunganya ya teman-teman, kuncup bunganya itu alangkah baiknya itu kita potong juga ya teman-teman, biar nutrisinya nanti biar bisa fokus ke tunas-tunas yang muda ya teman-teman. Jadi kalau kita biarkan yang tidak produktif, kita biarkan tidak dipotong, nanti untuk nutrisinya ngedum ya teman-teman. Ibaratnya seperti ini, kalau kita punya sesuatu, kemudian kalau anggotanya banyak, otomatis kita bagi-bagi menjadi banyak, menjadi rata, dan bagian kita menjadi sedikit ya. Tapi kalau anggotanya sedikit, otomatis kita mendapatkan bagian yang banyak. Nah seperti itu, seperti tanaman ini juga nutrisinya juga dibagi-bagi. Setelah pemangkasan, untuk penambahan nutrisi juga sangat penting ya teman-teman. Untuk nutrisinya pakai apa? Kalau saya biasa menggunakan dengan nutrisi dari kulit bawang merah dan bawang putih, atau mungkin sisa-sisa ampas dari teh ya teman-teman. Ampas dari teh kita bisa kasihkan ke medianya, dipupukkan, kita buang ke medianya gitu. Nanti biar dia nanti akan cepat tumbuh tunas baru. Nah ini contohnya punya saya, ini ada kulit bawang putih, kemudian bekas bawang merah yang sudah lapuk, saya taruh di bagian akar seperti ini ya teman-teman, biar nanti dia cepat
tumbuh tunas baru. Nah, seperti ini banyak akarnya, banyak tunasnya seperti ini, seharusnya harus segera kita pindahkan ke pot yang lebih besar ya teman-teman. Cuma karena saya belum sempat, jadi saya biarkan bergerombol seperti ini. Atau kalian pas waktu nanam itu campuran medianya sudah ada kompos atau pupuk kandangnya, tidak perlu kasih nutrisi lagi. Nah, setelah pemangkasan kemudian nutrisi yaitu repotting ya teman-teman. Kalau tanaman kita sudah penuh sesek seperti ini, akarnya sudah berjubel-jubel kayak gini, alangkah baiknya dipindah pot yang lebih besar atau kita pecah-pecah gitu ya. Kita perbanyak biar nantinya tidak pertumbuhannya itu tidak bisa maksimal ya. Dalam satu pot itu kalau berjubel-jubel kayak gitu otomatis nanti tidak bisa maksimal untuk pertumbuhannya. Agar daun dari anthurium ini tetap mengkilat ya teman-teman, tetap terlihat seger seperti ini, saya sering mencucinya atau mungkin mengelapnya ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau punya mungkin santan dari santan kara atau santan yang beli jadi, itu juga boleh kita lap-lapkan gitu biar nantinya tanaman kita awet mengkilap. Itu aman juga buat tanaman ya teman-teman. Anthurium kuping gajah bisa kita letakkan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Bagusnya tidak terkena sinar matahari langsung. Kalau kena sinar matahari langsung, nanti untuk tanaman dari daun-daunnya ini akan mudah terbakar. Jadi alangkah baiknya kalau nyiram pas waktu siang itu jangan mengenai daunnya ya teman-teman. Kalau mengenai daun bisa terbakar, tapi kalau hanya akarnya saja nanti aman. Mungkin terlihat tanaman kuno, tapi kalau kita bagus cara merawatnya, nanti tanaman kita juga akan subur dan terlihat lebih bagus. Untuk harga tanaman anthurium ini masih stabil ya teman-teman, tergantung kerimbunan. Semakin rimbun maka harganya semakin mahal. Nah, itu tadi video saya sekilas tentang informasi sedikit tentang anthurium kuping gajah ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.